Halo Sobat Elemental, pada video kali ini admin akan membahas tentang lanjutan episode 1. Kalau begitu simak saja video berikut. Kita mulai dulu dari opening Baraju yang memang terdapat banyak hal yang baru di sini. Yang pertama, kita diperlihatkan bentuk plate Baraju seperti apa. Setelah sebelumnya kita diperlihatkan versi komiknya saja di Argentar, dan sebenarnya di dalam episode pertama juga tidak diperlihatkan. Kini di opening dimunculkan seperti apa. Yang memang ada 3 tempat berbeda, yaitu yang merah adalah bagian panas bara dan yang biru bagian dingin salju. Kalau disatukan menjadi Baraju. Lalu di bagian tengah sendiri yaitu Talistiwa, kondisinya stabil, tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Di opening juga kita diperlihatkan Talistiwa yang menjadi tempat permulaan mereka. Lalu saat bilang menuju puncak tertinggi, itu pas sekali dengan adegan yang dimana ada puncak bakar beku yang merupakan gunung yang dulunya jadi markas kedua penguasa elemental. Tapi karena sekarang berperang justru malah dijadikan tempat duel of honor. Lalu ketika dua pemimpin sekarang saling bertatapan dan di tengah tiba-tiba ada muncul kuasa sopan, tidak ada perpindahan kuasa seperti di Arkwindara ataupun di Arsori, mungkin lebih fokus ke perangnya saja. Lalu selanjutnya dua kuasa Blaze dan Ice, dimana kan kita sebelumnya diberikan gentar pose 7, kini digantikan dengan Blaze dan Ice karena memang hanya fokus ke dua kuasa ini walaupun ada fusion sopan. Juga kita diperlihatkan pertarungan Blaze dan Ice di puncak bakar beku yang membuatkan mereka menggunakan kuasa penuhnya sampai ingin ke kuasa tahap 3. Lalu selain pertarungan dua kuasa tersebut ada fusion sopan di mana gabungan Solar dan Taufan. Tapi ya pas di akhir senyumnya itu bikin merinding sekali. Nah, hal yang ada hanya di Netflix adalah dua kuasa tadi yang muncul seperti tahap 3. Ini makin memperjelas kemunculan tahap 3 di akhir arc ini. Sebelumnya juga kita dapatkan jadwal Boy Baraju terheran-heran dengan boy yang mengeluarkan kuasa. Padahal sopan sudah muncul. Juga sebelumnya dari pakaian khas Baraju tidak ada. Dan juga sebelumnya lagi dari figura misteri. Itu sebenarnya sudah banyak clue sekali yang Monster berikan. Yang memang admin berharap sekali dua kuasa elemental tahap 3 ini muncul bersamaan. Karena sebenarnya potensi cerita Baraju ini bisa menjadi luas dan terbukti Monster bisa merombak animasi jadi 100% tidak seperti di komik. Admin sendiri pasti menunggu kehadiran dua kuasa elemental tahap 3 tersebut. Juga berterima kasih kepada Monster sebab menghadirkan dua kuasa elemental tahap 3 ini. Lalu tidak sampai di situ saja spoilernya. Ada juga dari Coki-Coki Rocket yang memperlihatkan mainan bergambar kuasa elemental Nova di situ, yang dimana desainnya sendiri serba putih dengan ada sedikit coklat kemerahan di pakaiannya. Untuk senjatanya sendiri memang bukan yang dipegang Panglima Fire Api, melainkan senjata dual baru yang mirip sekali dengan yang dipegang tentara Bara, tapi ini mungkin versi Novanya. Jadi luar biasa sekali desain kuasa elemental Nova ini, tinggal kita menunggu kuasa Bezel desainnya seperti apa. Lalu kita bahas sedikit episode pertama yang berpotensi ke episode selanjutnya, yaitu yang pertama Codebot diperbaiki. Terjawab sudah, memang nasib Codebot ternyata diperbaiki di kilang Newbot dengan memasang antivirus agar tidak memakan robot-robot lagi. Tapi kita belum dijelaskan siapakah yang mengurungnya di sana. Belum tahu pasti siapa. Jangan disangkut pautkan dengan Mekamato lagi, soalnya ini makin panjang ceritanya. Sudah panjang lebar juga admin jabarkan teori dari kalian di Argentar ini. Lalu soal chip juga tidak diperlihatkan apakah dicopot atau tidak, soalnya kalau ada potensi Adudu ini kembali, tapi tergantung dengan Adudu. Kalau sudah jadi baik mungkin tidak mengganggu lagi dan dibuang replikasi teleportasinya. Lalu kita lanjut ke serangan MOIS, dimana akan mereka diserang oleh kedua puak dengan batu api dan batu ais secara bersamaan. Tapi mereka masih bisa selamat dari serangan tersebut dan terbang tinggi ke atas awan, tapi tanpa disangka ada serangan lebih mematikan daripada sebelumnya, membuatkan pesawat MOIS ini hancur lebur terbelah. Lalu para kawan-kawannya seperti Yaya dan Ying terpisah ke perkampungan dua puak, sementara Feng menyelamatkan Papa dan Dr. Roka. Nah, kalau dilihat dari serangan tersebut nampaknya itu bukan dari kedua puak, soalnya itu seperti gabungan serangan secara bersamaan. Kuat diduga pelakunya adalah robot dari Pak Pato yang penguasa elemental. Soalnya kalau dari senjata memang seperti tebasan, apalagi sampai membuat hancur terbelah seperti itu. Cuma kita lihat saja nanti di akhir episode apakah itu robot Papato atau bukan. Lanjut kita ke keadaan Papa, dimana kan sempat ditemukan tergeletak di bawah puing-puing kapal.
Apalagi setelah dicek, mereka menduga kalau Papa Zola ini mati. Mereka langsung sedih dan admin juga sendiri kaget. Papa Zola ini bakal mati di sini. Apalagi Papa ini ada movie-nya nanti. Tapi ya masa Papa bakal tewas begitu saja, padahal masih ada movie-nya. Tapi Papa Zola di sini masih selamat dan menanyakan kapan pulangnya. Papa Zola sendiri memberitahu kalau Yaya dan Ying di sini terpental sebelumnya di atas. Lalu Feng dan Dr. Roka lanjut ke kampungnya. Jadi mungkin Papa ditinggal saja, mungkin karena takut kena serangan lagi. Apalagi pas memulai peperangan sempat diperingati oleh Papa, tapi Boboiboy dan kawan-kawan masih lanjut. Jadi Boboiboy di sini berpisah dengan berpecah dengan tujuan menyusul untuk ke kampung kedua puak. Admin salut sekali waktu adegan Blaze dan Ice diperlihatkan dari sudut pandangnya. Kalau bahasa gamenya mungkin TPP atau seperti di game FPS. Jadi kita bisa melihat perangan tersebut dari dekat dan bisa merasakannya. Nah lanjut, di mana Boboiboy di sini lewat pintu depan dan berbicara kepada penjaga tentara salju atau bara. Ya menurut admin sopan sekali Boboiboy ini lewat pintu depan dan bertanya kawan-kawannya. Padahal bisa saja mereka menerobos, tapi nyatanya mereka seperti ingin baik-baik layaknya bertamu. Tapi ya saat memperkenalkan dirinya adalah Boboiboy, tentara ini malah kebingungan. Dan kita sempat diperlihatkan Mas Gardu keluar tapi belum ada Yanari. Kemungkinan nantinya Blaze ini masuk dan bertemu Yanari, tapi mereka bertarung menyebabkan kegaduhan di sana. Dan sementara itu Ice sendiri bakal bertemu Mas Gardu, tapi apakah bakal disambut baik atau malah bertarung? Nah episode 2 nanti mereka bakal masuk ke dua perkampungan puak, yang dimana mereka bercerita banyak tentang penguasa asal elemental mereka, yaitu Panglima Pairapi dan Mas Mawais. Nanti diceritakan dua penguasa elemental ini melawan Retaka bersamaan, tapi kalah di pertarungan tersebut padahal katanya hampir menang. Dari situlah mereka berspekulasi kalau di antara mereka ada yang berkhianat, makanya dimulailah perang tiada henti sampai sekarang. Juga mereka tidak mengetahui mengenai asal-usul dua kuasa elemental tersebut, jadi semakin rumit dan Boboiboy harus mendamaikan dua puak ini. Makanya mereka sempat berkomunikasi 3 arah, yang dimana kan Feng sudah bisa dihubungi sebelumnya karena ia sudah sampai kampung Ice Batu Api. Yang sebelumnya lagi ia berputar-putar mencari arah karena Rokta-Roka ini lupa. Untungnya ada Papato yang melihat hal itu, jadi ditunjukkanlah kalau mereka harus naik ke gunung tersebut agar sampai ke kampung Rokta-Roka. Tapi ya tidak seperti di komik yang dimana Papato mengarahkan ke tengah-tengah pertarungan dan tidak menjual mainan barang antik. Nah memang pertemuan dengan Papato tidak sampai di sini saja. Feng bakal melihat robot puak Papato yang menjaga ketat markasnya. Jadi Feng bakal mencari petunjuk untuk menyatukan dua puak tersebut, tapi dihadang oleh Papato yang memanfaatkan dua puak tersebut bertarung untuk diambil sumber daya Baraju berupa logam kemilau. Dengan adanya Feng justru bakal terbongkar bisnisnya di sini, makanya tidak ada yang tahu selama ini. Tapi di akhir episode 1, Feng ini disuruh bertemu Rokta-Roka yang mengetahui gambar dari Panglima Pairapi dan Mas Mawais. Dikatakan itu cuma narsis saja, makanya ia bisa ada di sana. Terlihat juga foto yang lebih jelas tapi robek. Dari situlah Feng menyiasati kedua penguasa ini untuk dapat petunjuk. Nah di akhir juga kita diperlihatkan batu yang bertuliskan R dan R. Itu bermakna Rokta-Roka dan Rokia, yang merupakan pacar Rokta-Roka yang memang sempat salah paham dengan Rokia. Dan alasan Rokta-Roka ke vulkannya itu juga karena ada alasan cinta terhalang. Padahal Rokia sendiri punya rasa dengan Rokta-Roka. Tapi untungnya Rokta-Roka sekarang kembali ke kampungnya. Kalau masih ada di vulkania mungkin nasibnya bakal berbeda. Nah untuk episode 2 sendiri bakal tayang jam 9 WIB normal kembali setelah Mekamato selesai pada hari Sabtu tanggal 25 nanti. Jadi nantikan pada Sabtu depan episode barunya. Oke cukup sekian untuk pembahasan video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye. Apa sebenarnya hajat kamu semua kemari? Kami datang ke Baraju disebabkan Gambani. Gambani? Ini... Kita perlu cari jalan untuk damaikan puak bara dan salju. Puak salju yakin Mas Mawais dikhianati oleh Panglima Pairapi. Hati-hati Rokta-Roka! Nampaknya perang ini akan tetap berterusan. Berhenti kalau tak nak terima nasib yang sama. Rimba Bayar!